adalah istri yang ketika ditatap menyenangkan hati suaminya. Masya Allah. Yang kedua, istri yang ketika diperintah taat sama suaminya. Yang ketiga, istri yang ketika ditinggal mampu menjaga diri dan keluarganya. Dan yang keempat, istri yang ketika diberi tidak menyelisihi pemberian suaminya. Masya Allah. Ayo, suami jangan zolim sama istri, istri jangan zolim sama suami. Orang tua sama anak, ya, yang diamanahi anak, jadilah orang tua yang baik. Yuk belajar jadi orang tua yang baik. Sama sahabat, sama teman, coba lihat. Apalagi bentar lagi kita mau Ramadan ya. Kalau bisa bersihin dulu hati kita dah. Ya, saling minta maaf di antara kita, agar saat nanti kita bertemu Ramadan bersih diri kita. Baru 4, perilaku yang bisa merusak amal. 1, sibuk dengan aib orang lain. 2, punya hati yang keras, penuh kebencian dan kedengkian. 3, terlalu cinta dengan dunia. 4, suka berbuat zalim. Yang kelima, di antara perilaku yang bisa merusak amal, yang kelima adalah suka menyebut-nyebut kebaikan. Oh ya, suka menyebut-nyebut kebaikan. Ya, digambarkan di sini ya di surat Al-Baqarah ayat 264. Ya, ini di antara perilaku sedekah yang sering kita umbar-umbar gitu ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatakum bil manni wal adha. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Pamathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun patarakahu solda. Ya, la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jadi udah berbuat baik nih, ibaratnya kayak batu ada tanah, tiba-tiba ada hujan, seret. Kan biasa tanahnya langsung luntur kan, langsung habis. Nah begitu amal yang kita sebut-sebut kebaikannya, ya boleh jadi itu yang merusak amal kita. Maka hati-hati kalau udah berbuat baik, ya jangan merasa bangga dengan kebaikan kita. Di awal tadi Ahilman sampaikan, kita tuh berbuat baik karena Allah yang bantu kita untuk bisa berbuat baik. Hati-hati yang suka merasa, yang suka menyebut-nyebut kebaikan, ternyata kebanggaan kita terhadap kebaikan yang kita lakukan bisa merusak amal kita. Dan yang keenam, terakhir, perilaku yang bisa merusak amal adalah kurangnya rasa syukur. Sering ngeluh. Tidak sedikit manusia yang lalai atas nikmat dari Allah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nikmat ada 3. Nikmat yang nampak di hadapan mata, nikmat yang diharapkan kehadirannya, dan nikmat yang tidak dirasakan. Ya, Masya Allah. Kalaupun seseorang menghitung nikmat Allah, maka dia tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat lalim, sangat lupa dan banyak mengingkari nikmat Allah. Maka hati-hati teman-teman yang hari ini bekerja, ya, yang hari ini punya aktivitas di ANP, jangan ngeluh terus menerus, jangan menghina keadaan, belajar bersyukur sama Allah. Karena khawatirnya ketika kita banyak mengeluh, kita tidak mendapatkan kebaikan dari amal kebaikan kita. Bekerja makin capek, makin besar pahalanya. Ya, bukankah teman-teman juga pernah dengar ya, siapapun orang yang bekerja kemudian dia merasa capek dengan pekerjaannya, kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan lelah, maka di saat itu Allah menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah. Maka hati-hati, kurangnya rasa syukur dalam diri kita adalah perilaku yang akan merusak amal-amal kita. Ya, gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. 6 perilaku yang akan merusak amal. Kita ulangi. 1, sibuk dengan aib orang lain. 2,
hati yang keras, penuh kebencian dan kedengkian. 3, terlalu cinta dengan urusan dunia. 4, suka menzalimi orang lain, ya. 5, suka menyebut-nyebut kebaikan yang dilakukan. Dan yang keenam, kurangnya rasa syukur. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa relate dengan apa yang kita bahas malam ini. Dan semoga kita semua dilembutkan hatinya untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ulangi ya, 6 perilaku yang merusak amal. Ingat gak? 1, sibuk dengan aib orang lain. 2, hati yang keras, penuh kebencian dan kedengkian. Yang ketiga, terlalu cinta dunia. 4, suka menzalimi orang lain. Yang kelima, suka menyebut-nyebut kebaikan yang dilakukan. Dan yang keenam apa? Kurang rasa syukur. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari perilaku yang tadi kita sebutkan di atas. Barakallahu.